Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Hussein, NIM 1813304 kali 282. Saya dari kelas 4 PGSD A2 Unisnu Jepara. Nah, kali ini kita akan mempelajari penyusunan model pengelolaan kelas ya. Maaf. Mari kita lihat. Nah, ini judulnya ya. Nah, ini ada model pengelolaan kelas. Model pengelolaan kelas itu merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman itu agar siswa bisa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. Ada beberapa model-model pengelolaan kelas itu menurut Novan Ardiwiyani. Nah, ini ada penataan ruang kelas ya. Penataan ruang kelas itu ada 4. Yang pertama ada pengaturan formasi kelas. Yang kedua ada gaya penataan. Yang ketiga ada prinsip penataan kelas. Yang keempat ada manajemen kelas. Nah, ini langsung ke pengaturan formasi tempat duduk ya. Tempat duduk siswa itu didesain agar siswa merasa nyaman mengikuti pembelajaran. Kemudian didesain ringan agar mudah diatur dalam beberapa bentuk formasi. Nah, ini ada beberapa bentuk formasinya ya. Yang pertama ada formasi tradisional. Yang kedua ada formasi auditorium. Yang ketiga ada formasi chevron. Yang keempat ada formasi bentuk U. Terus yang kelima ada formasi meja pertemuan. Yang keenam ada formasi konferensi. Yang ketujuh ada formasi pengelompokan terpisah. Terus yang kedelapan ada formasi tempat kerja. Yang kesembilan ada formasi kelompok untuk kelompok. Yang ke-10 ada formasi lingkaran. Dan yang terakhir ada formasi periferal. Langsung yang pertama ya. Yang pertama ada formasi tradisional. Ini ada contoh bentuk gambarnya ya. Formasi ini itu dikatakan tradisional karena memegang penggunaan. Formasi ini tuh sudah menjadi tradisi ya, dari masa ke masa. Pada formasi tradisional ini, siswa itu duduk berpasang-pasangan ya, dalam satu meja dengan satu kursi panjang atau 2 kursi. Yang kedua ada formasi auditorium. Nah, ini ada contoh gambarnya. Formasi auditorium hampir sama dengan formasi tradisional ya. Perbedaannya itu pada formasi ini posisi tempat duduk siswa berderet memanjang ke samping bukan ke belakang seperti pada formasi tradisional. Yang ketiga ada formasi chevron. Ini ada contoh gambarnya juga. Diakui ataupun tidak pada kondisi tertentu, itu formasi kelas tradisional itu kurang memadai untuk menjadikan kegiatan belajar efektif, yaitu kegiatan belajar yang menjadikan siswa aktif, apalagi itu jika jumlah siswa itu melebihi standar yang lebih ditentukan atau terlalu banyak. Yang keempat, formasi kelas bentuk U. Ini contoh gambarnya ya. Bentuknya seperti U. Formasi bentuk U ini sangat menarik dan mampu mengaktifkan para siswa sehingga mampu membuat siswa itu antusias dalam mengikuti kegiatan belajar ya. Yang kelima, ini ada contoh formasi meja pertemuan. Nah, formasi ini dapat digunakan dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok ya. Di dalam kelas yang mana gurunya itu biasanya memberikan tugas kelompok untuk diselesaikan secara kolektif. Yang keenam, itu ada formasi konferensi. Contoh gambarnya seperti ini ya. Nah, guru pada formasi ini itu hanya melontarkan tema yang harus dibahas, kemudian mengawasi sesekali mengarahkan siswa untuk bisa menjalankan kegiatan belajar. Nah, formasi konferensi ini itu sangat baik digunakan ketika guru hendak menggunakan metode diskusi, debat aktif ya.
Yang ketujuh, ada formasi pengelompokan terpisah. Contohnya seperti ini ya. Formasi tersebut itu disesuaikan dengan tema pengajaran yang cocok dengan formasi ini. Tujuannya itu yaitu berusaha untuk memberikan upaya pendalaman pada sebagian siswa dalam bentuk kelompok-kelompok ya. Kecil, sementara itu masih membutuhkan bimbingan dari guru tetap berada dalam pengawasan guru. Yang kedelapan ini ada contoh formasi tempat kerja. Nah, formasi tempat kerja ini itu sangat tepat jika dilakukan di dalam laboratorium, yang mana setiap siswa itu duduk dalam tempat untuk mengerjakan tugas seperti mengoperasikan komputer, mesin, atau melakukan praktik laboratorium. Yang kesembilan ada formasi kelompok untuk kelompok ya. Nah, ini contohnya. Nah, susunan formasi kelompok untuk kelompok itu sangat memungkinkan guru untuk melakukan diskusi atau menyusun permainan peran, berdebat, observasi pada kegiatan kelompok. Yang ke-10 ada formasi lingkaran. Formasi lingkaran ini itu biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam satu kelompok, yang mana itu guru sebagai seorang manajer kelas memiliki peran untuk membimbing, mengarahkan jalannya kegiatan belajar mengajar tersebut. Nah, yang ke-11 itu ada formasi peripheral. Nah, di sini itu seorang guru itu menginginkan siswanya memiliki tempat untuk menulis. Guru menggunakan formasi tempat duduk peripheral, yaitu meja ditempatkan di belakang. Siswa guru dapat menyuruh siswa atau peserta didik ya memutar kursinya secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok ya. Nah, sekarang kita ke gaya penataan. Yang pertama ada gaya auditorium, yang kedua ada gaya tatap muka, yang ketiga ada gaya offset, yang keempat ada gaya seminar, dan yang kelima ada gaya cluster. Nah, di sini ada penjelasannya ya, dapat dibaca sendiri ya, gak apa-apa ya. Nah, di sini juga ada prinsip penataan kelas. Yang pertama adalah mengurangi kepadatan di tempat lalu lalang. Yang kedua adalah bahwa peserta didik itu dapat lebih mudah melihat guru, begitu sebaliknya ya. Nah, selanjutnya ada manajemen kelas. Manajemen kelas itu meliputi dari penataan ruang kelas, penataan pengaturan di dalam kelas, terus ada permulaan serta kelompok belajar. Nah, mungkin cukup itu saja dari penjelasan saya. Apabila ada tutur kata yang salah atau yang tutur kata yang salah disengaja atau yang tidak disengaja, saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.